Selamat siang Ibu. Selamat siang. Perkenalkan, saya Bidan Vera yang bertugas pada siang hari ini ya Bu ya. Iya. Ibunya mau periksa. Ini mau itu apa? Tanya-tanya tentang persiapan kehamilan. Bukan salah, persiapan persalinan nantinya. Oh, persalinan. Ibu bawa buku KIA ya Bu ya? Ada. Ya, boleh minta ini dengan Ibu Valentina ya. Iya. Ya, Ibu Valentina. Baik, ini sebelumnya Ibu ada keluhan nggak sekarang? Sekarang sih enggak sih, udah muntahnya udah kemarin-kemarin. Oh, Sekarang udah kemarin. enak-enak aja. Sekarang udah enak-enak ya? Iya. Nggak ada keluhan ya Bu ya sekarang ini? Nggak ada. Ya, jadi cuma mau itu. Jadi ini nggak buat ANC ya, ini cuma mau konseling soal gimana persiapan persalinan nantinya. ya. Ya. Baik. Sebelumnya Ibu pernah mencari informasi di internet atau dari tetangga gitu pernah Bu? Saya lihat-lihat di Instagram tuh ada yang namanya Birthplan itu loh. Oh, Bu. Birthplan di Instagram. Iya, Oh, ya. jadi kayak dibikin tulisan-tulisan cantik gitu loh. Oh, Nah, gitu. itu isinya apa aja sih? Oh, itu jadi mau langsung tahu lebih itunya ya Bu ya? Iya. Lebih jelasnya seperti itu. Jadi untuk rencana persalinan itu tuh persiapan yang sangat penting ya untuk ibu, suami Iya. dan keluarga ya Bu ya, untuk bisa mempersiapkan rencana kelahiran. Terus ibu juga bisa untuk memilih penolong sama tempat persalinan, mau di puskesmas, Iya. di rumah sakit atau di praktek bidan seperti itu. Terus ibu juga bisa mempersiapkan keperluan yang dibawa saat bersalin nanti. Iya. Seperti itu. Terus rencana persalinan itu hasil dari diskusi antara ibu, suami dan juga keluarga untuk menentukan nanti kira-kira persalinannya akan seperti apa, di mana, terus biayanya seperti apa, seperti Iya. itu ya Bu ya. Iya. Nah, saya akan jelaskan secara rinci satu-satu ya Bu ya, tentang apa saja sih yang harus ibu persiapkan bersama suami dan keluarga untuk persalinan besok, seperti itu. Yang pertama itu ibu harus menentukan tempat persalinan. Nah, iya. ini nanti bisa ibu diskusikan sama suami, itu mau bersalin di mana, misalnya mau di rumah sakit atau mau di puskesmas atau mau di praktik bidan seperti itu. Jadi itu tergantung nyamannya ibu selama ANC. Ibu biasanya ANC di mana Bu? Saya biasanya ANC-nya di puskesmas. Di puskesmas. Jadi tergantung nyamannya ibu, misalnya ibu nyaman sama bidan yang ada di sana seperti itu, bisa nanti untuk memilih tempat persalinannya di puskesmas juga bisa seperti Iya. itu ya Bu ya, untuk tempat persalinan. Tujuannya agar apa? Kalau ibu udah tahu tempat persalinannya di mana, nanti kira-kira pas ibu sudah hamilnya sudah tua, nanti nggak perlu waktu panjang untuk ke tempat persalinan. Jadi udah tahu tujuannya di mana, jadi Iya. nggak memakan waktu juga seperti Iya. itu Bu. Terus yang kedua itu memilih tenaga kesehatan yang terlatih. Jadi kalau ibu udah tahu tempatnya di mana, terus menentukan bidan juga, bidan yang akan menolong persalinan, itu juga salah satu persiapan yang perlu diperhatikan ya Bu ya. Iya. Seperti itu. Ada yang ingin ibu tanyakan dulu? Belum ada ya. Terus ibu juga harus, ibu punya kontak bidan yang tempat ANC ibu itu? Belum ada ya. Nah, nanti misalnya ANC berikutnya ibu bisa minta untuk kontak bidannya, biar nanti mendekati hari perkiraan kelahiran ibu bisa menghubungi bidan tersebut untuk konsul seperti itu. Iya. Agar mempermudah prosesnya seperti itu ya Bu ya. Terus ibu dan suami keluarga juga harus memikirkan bagaimana transportasi ke tempat persalinan seperti itu. Transportasinya juga harus dipersiapkan. Iya. Terus siapa yang akan menemani ibu saat persalinan juga harus dipikirkan dari sekarang. Misalnya mungkin ibu kandung yang menemani, atau mungkin ibu ingin ditemani suami, seperti itu dari sekarang sudah harus dipikirkan ya Bu ya. Iya. Karena dukungan dari orang yang menemani ibu saat persalinan itu akan memberikan dukungan mental terhadap ibu, sehingga ibu selama menjalani proses persalinan itu semuanya bisa lebih lancar, ibu mendapat dukungan, terus ibu juga lebih kuat seperti itu saat persalinan, karena dukungan mentalnya ada saat itu Bu, seperti itu. Iya. Terus ibu dan suami juga harus dari sekarang sudah memikirkan terkait biaya persalinan. Misalnya milih di puskesmas, bisa mulai bertanya-tanya kira-kira
habis biayanya berapa untuk persalinan seperti itu. Lalu juga di rumah ibu tinggalnya sama siapa bu? Sama suami aja atau sama? Iya, berdua aja. Berdua aja. Kalau untuk keluarga dari ibu atau suami dekat juga? Dekat. Oh dekat. Cuma 2 rumah. Jadi rumah iya. saya, terus ada tangga 2 rumahnya mertua. Nah itu bisa itu ya bu ya, dipersiapkan juga untuk siapa yang akan menemani ibu setelah persalinan nanti, keluarga seperti mungkin mertua atau ibu, karena nanti habis bersalin kan ibu juga perlu teman ya, perlu teman iya. untuk mengurus bayi, membantu ibu seperti itu. Suami ibu bekerja? Iya. Nah pastinya habis bersalin suami ibu juga sibuk ya sama kerjanya seperti itu, nggak bisa standby di rumah nemani ibu, jadi harus ada orang seperti mertua atau ibu kandung ibu untuk menemani ibu, mengurus ibu dan juga mengurus bayinya seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ibu tanyakan dulu? Belum ada. Belum ada ya. Lalu selanjutnya saya jelaskan ya bu ya untuk langkah membuat rencana persalinan. Nah itu yang pertama, mengikuti siapa pembuat keputusan utama dalam keluarga, maksudnya ibu dan suami. Mungkin biasanya pembuat keputusan dalam keluarga suami. Nah itu mungkin bisa didiskusikan dulu dengan suami seperti itu. Nanti keputusannya apa baru bisa dimasukkan ke rencana persalinan itu ya bu ya. Terus selain suami biasanya siapa bu yang bertanggung jawab kalau ada apa-apa di rumah itu? Mertua, karena ya dekatnya cuma Mertua ya. kalau ibu saya kan jauh. Ya Orang jadi tua saya jauh. jadi mungkin itu juga dipersiapkan juga. Selain suami, siapa selain suami yang bisa standby saat ada gawat darurat mendekati hari persalinan seperti itu. Okay. Itu juga harus dipersiapkan ibu. Terus langkah selanjutnya itu seperti yang saya sudah jelaskan tadi bu, tempat di mana ibu akan yang melahirkan itu juga harus dipersiapkan. Terus di mana rumah sakit yang akan menjadi pilihan jika ibu dirujuk. Ibu kira-kira ingin dirujuk ke rumah sakit mana? Nah nanti misalnya ibu milihnya bersalin di puskesmas, ibu juga sudah punya pandangan mau dirujuk ke rumah sakit mana, nanti ada gawat darurat di sana, ibu bisa menganjurkan ke bidannya, karena biasanya bidan di sana pasti menanyakan ke ibu sama keluarga kira-kira milih rumah sakit mana seperti itu untuk dirujuk. Jadi ibu sama suami sama keluarga bisa mikirkan dari sekarang ya, Iya. kira-kira mau dirujuk ke rumah sakit mana kalau ada gawat darurat seperti itu. Terus dipersiapkan juga untuk transportasi seperti yang sudah saya katakan tadi ya bu ya. Terus terkait dana untuk persalinan, terus juga harus dipersiapkan untuk pendonor apabila misalnya nanti di puskesmas itu terjadi pendarahan atau apa seperti itu, ibu dan keluarga sudah menyiapkan pendonor untuk mendonorkan darah ke ibu seperti itu ya bu ya. Karena kalau pendarahan ibu akan kehilangan banyak sekali untuk itu. Lalu selanjutnya itu terus untuk persiapan biaya, ibu dan suami juga bisa mengatur pola menabung dari sekarang ya bu ya, bagaimana biar nanti bisa dananya siap untuk persalinan ibu besok seperti itu. Terus selanjutnya mempersiapkan peralatan untuk persalinan dari ibu. Dari sekarang sudah mulai belanja keperluan untuk persalinan belum lama ya? Belum. Nah itu saya sampaikan sekarang, nanti misalnya ibu pas bulan-bulan mendekati persalinan, kalau ibu ingin kembali untuk konsultasi lagi bisa ya bu ya. Ini saya sampaikan biar mungkin ibu bisa tahu dari sekarang ya bu ya. Untuk peralatan persalinan itu ibu bisa membawa 2-3 pakaian tidur yang memudahkan ibu untuk menyusui. Jadi yang bukaannya kayak kemeja itu loh, bukaan depan. Jadi kalau menyusui tidak susah untuk itu dibuka seperti itu ya bu ya. Terus 2-3 BH khusus menyusui itu ya bu ya. Terus 3-4 kain panjang bu, atau daster, bisa juga bawa daster seperti itu. Terus ibu juga
persiapkan sandal ya, sandal Oke. sandal pokoknya senyamannya ibu lah sandal. Iya. Lalu celana dalam jangan lupa Bu. Terus jangan lupa persediaan untuk pembalut Oke. ibu bersalin ya Bu ya. Iya. Itu di supermarket sudah banyak gitu Bu. Terus handuk bersih yang mudah menyerap keringat, terus sama waslap, terus tisu basah, tisu kering seperti itu. Terus alat mandi ya Bu ya, alat mandi, Iya. sabun, sikat gigi, odol dan kawan-kawannya. Terus minyak penghangat Bu, minyak penghangat seperti minyak kayu putih seperti itu. Terus juga make up ya, make up seperti krim wajah, tangan seperti itu. Terus korset atau gurita Bu. Korset atau gurita juga dibawa saat sudah itu bersalin besok. Terus HP juga salah satu alat yang penting ya Bu ya. HP yang biar nanti kalau ada apa-apa ibu bisa itu menghubungi tenaga kesehatan atau orang terdekat untuk menyampaikan itu keluhan ibu. Oke. Terus itu untuk ibunya ya. Iya. Terus untuk Bayi? bayinya sampai sini ada yang ingin ibu tanyakan dulu? Belum ada. Belum ada ya. Kalau untuk bayinya itu bisa disediakan 1 lusin baju Bu dan popok bayi. Terus handuk yang lembut mungkin 1-2 seperti itu. Iya. Terus kain segi 4 atau selimut khusus bayi. Terus kaos tangan sama kaos kaki, waslap, terus topi bayi, terus minyak telon, peralatan mandi, sabun, sampo khusus bayi, sama sisir bayi. Terus juga selendang atau kain gendongan untuk menggendong bayinya seperti itu. Kalau peralatan lain itu seperti obat-obatan itu bisa dibawa sesuai kebutuhan aja ya Bu ya. Oh, oke. Ya, sampai sini ada yang ingin Ibu tanyakan dulu? Tidak ada? Belum ada ya. Kalau belum ada, saya sedikit melakukan evaluasi agar mengetahui apakah Ibu Valen sudah paham belum dengan konseling yang disampaikan. Untuk persiapan yang perlu disiapkan oleh ibu sama suami apa aja Bu untuk persiapan persalinannya? Untuk persiapan persalinan apa? Buat barang atau apa? Rencana persalinan. Kalau untuk rencana persalinan yang pasti kita harus tahu tempatnya, milihin tempatnya Betul, dulu. ya. Terus siapa penolongnya? Ya, betul sekali. Terus nanti siapa yang nemenin saya pas lahiran? Ya, betul ya. Terus juga nanti pengambil keputusan kalau terjadi gawat daruratan. Terus juga donor darahnya. Ya, terus siapa yang ngantar nantinya? Betul sekali. Ini Mbak Valen sudah sangat paham ya tentang apa saja yang harus dipersiapkan untuk persalinan besok. Iya. Harapannya nanti bisa disiapkan dengan matang ya persiapannya, biar nanti proses persalinannya berjalan lancar seperti itu. Ada yang ingin Mbak Valen konsulkan lagi? Belum ada? Tidak ada ya. Kalau tidak ada mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya Mbak ya. Iya. Selamat siang. Iya.